warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Selamat pagi anak-anak kelas 1 Al-Batani. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat dan bersemangat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Sufi di hari Rabu tanggal 16 September 2020. Hari ini Ustazah akan menyapa anak-anak. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan amin. Allahumma aftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallah anak-anak yang sudah berdoa dengan khusyuk. Semoga anak-anak selalu diberikan semangat dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran. Sekarang Ustazah akan menyapa satu persatu semua anak-anak. Silahkan bertakbir dengan semangat yang namanya Ustazah panggil. Siap? Ananda, Naura, Nizar, Orin, Rifa, Rere, Syakila, Nesa, Zafira, Zakia, Zian, Syifa, Agis, Birul, dan Fatih. Kemudian ada Azil, Zia, Hani, Indra, Khafid, Ukail, Kaila, Zafa, Dafa, Atar, Azam, Hanif, Askari, dan Zafran. Semoga semua yang anak-anak Ustazah panggil dalam kondisi ready atau siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang mari kita saksikan video tentang manfaat atau keutamaan sholat duha. Disimak baik-baik ya. Keutamaan sholat duha. Anak-anak sholih, Islam adalah agama yang membawa rahmat dan mengajarkan umatnya untuk berbuat kebaikan. Sebagai muslim, kita memiliki kewajiban, salah satunya adalah sholat. Tidak hanya sholat yang wajib, Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, salah satunya sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha atau antara waktu setelah matahari terbit hingga sebelum tengah hari dan merupakan salah satu sholat sunnah. Sholat duha
memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah: pertama, pahalanya seperti bersedekah. Mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti nilai pahala sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita. Setiap sendi tubuh setiap orang di antara kamu harus disedekahi pada setiap harinya. Mengucapkan 1 kali tasbih Subhanallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahmid Alhamdulillah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahlil La ilaha illallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali takbir Allahu Akbar sama dengan 1 sedekah. 1 kali menyuruh kebaikan sama dengan 1 sedekah. Dan 1 kali mencegah kemunkaran sama dengan 1 sedekah. Semua itu dapat dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Keutamaan kedua adalah dicukupkan kebutuhannya. Sholat duha merupakan sholat yang dilakukan untuk memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji kepada setiap umat Islam yang rajin melaksanakan sholat duha untuk mencukupi kebutuhannya. Wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah, karena aku pada awal siang atau sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang ketiga adalah meraih ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat. Orang yang tekun melaksanakan sholat duha akan meraih ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah membandingkan orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat duha dengan mujahid yang berangkat bertempur ke medan perang yang berjarak dekat dengan tempat tinggal mereka, lalu kembali lagi dengan cepat ke tempat asalnya dengan membawa ghanimah atau rampasan perang yang banyak. Barang siapa berwudu, kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, Hasan Sahih. Keutamaan yang keempat adalah diganjar dengan rumah di surga. Orang yang sholat duha di awal hari akan dijanjikan oleh Allah sebuah rumah yang terbuat dari emas di surga. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan yang kelima adalah mendapat pahala haji dan umroh. Orang yang melaksanakan sholat duha dengan tekun akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna.
Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir untuk Allah sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh, sepenuhnya. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang keenam yaitu menggugurkan dosa. Sholat duha akan menggugurkan dosa-dosa orang yang rajin melaksanakan sholat duha, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan selanjutnya adalah dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan lain yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tekun menjalankan sholat duha adalah ia akan dibuatkan pintu khusus di surga kelak, yaitu pintu yang dinamakan pintu duha. Sesungguhnya di surga kelak terdapat pintu yang bernama Ad-Duha, dan pada hari kiamat nanti akan terdengar panggilan, "Di manakah orang-orang yang melanggengkan sholat duha? Ini adalah pintu kalian. Masuklah kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Tabrani. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya manfaat atau keutamaan dari sholat duha. Walaupun dia sunnah, ibadah sunnah, tapi ternyata Allah sudah menyiapkan keutamaannya yang luar biasa. Semoga anak-anak semua bisa berusaha dan berjuang untuk berlatih sholat duha setiap hari ya. Amin ya Allah. Nah, demikian majelis pagi yang Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak bisa melaksanakan dengan baik. Nah, Ustazah mengingatkan kembali tentang life skill dalam 1 pekan ini, yaitu bisa merapihkan dan membersihkan tempat tidur sendiri. Semangat berjuang. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.